Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang titrasi asam basa kimia kelas 11 disertai dengan video tutorial bagaimana caranya kita mentitrasi asam basa beserta latihan soal dan pembahasannya. Semoga kalian bersemangat mengikuti video berikut ini. Titrasi asam basa itu prinsip dasar pada titrasi asam basa ini sebenarnya adalah reaksi penetralan ya. Nah, pada prakteknya titrasi asam basa ini digunakan untuk menghitung kadar senyawa dalam suatu campuran. Contohnya, menentukan kadar senyawa asam sebagai pengawet dalam saus tomat. Nah, di saus tomat itu kan ada senyawa pengawet yang namanya adalah asam benzoat. Nah, itu kita bisa menentukan kadarnya dari asam benzoat yang terdapat di dalam saus ini ya. Bagaimana cara kerjanya? Marilah kita ikuti video berikut ini. Nah, definisi titrasi itu adalah metode untuk menentukan kadar. Nah, tadi ya, tadi untuk menentukan kadar atau konsentrasi suatu larutan dengan larutan lain yang telah diketahui konsentrasinya. Jadi kita menentukan kadar suatu larutan, tetapi kita juga menggunakan larutan yang lain ya, yang telah diketahui konsentrasinya. Nah, larutan yang akan ditentukan kadarnya itu disebut sebagai analit atau titrat ya. Ini titrat ini biasanya di dalam Erlenmeyer ya, yang akan kita tentukan. Misalkan cuka ya, CH3COH, asam cuka itu kadarnya berapa, atau tadi asam benzoat yang terdapat dalam saus. Nah, sementara itu larutan yang telah diketahui konsentrasinya itu disebut sebagai larutan standar atau titran, itu diletakkan di dalam biuret gitu. Nah, ini dalam titrasi asam basa itu ada titrat dan titran yang digunakan berupa larutan asam dan basa. Jadi titrat dan titrannya itu berupa larutan asam dan basa. Ini rangkaian alat titrasinya itu sebagai berikut. Di sini ini ada statip, yang panjang ini namanya adalah statip. Terus kemudian ini rangkaiannya statip itu yang panjang sampai alas ini ya, ini statip. Kemudian di sini ini ada klep ya. Klep ini adalah untuk memasang biuret ini ya. Ini adalah biuretnya. Di sini yang panjang kaca ini adalah biuretnya. Kemudian yang bawah ini adalah Erlenmeyer ya. Ini adalah Erlenmeyer. Ini tempat untuk titrat. Sedangkan biuret itu adalah tempat untuk titrannya yang sudah diketahui konsentrasinya tadi. Nah, kalau ini ya, apa itu saat ini caranya ya? Caranya kita pasang ini ya, corong di sini, kita gunakan beker gelas ya, dan corong untuk menuangkan titran ke dalam biuret. Nah, ini kita masukkan di sini, beri sedikit celah saat menuangkan. Di sini ini jangan corongnya itu nempel gitu, ada sedikit celah biar larutannya ini bisa gampang masuk ke biuretnya. Nah, untuk melihatnya saat membaca di biuret itu mata harus sama tinggi dengan dasar meniskusnya ini. Jadi ini mata itu sama tinggi dalam kita melihat meniskusnya ini gitu. Ini rangkaian alatnya. Nah, kemudian titrasi asam basa itu ya, di sini kita itu ada namanya titik ekuivalen ya. Nanti ada titik ekuivalen, itu adalah keadaan pada saat asam dan basa itu tepat bereaksi secara stoikiometri. Itu namanya titik ekuivalen ya. Jadi keadaan saat asam dan basa itu tepat bereaksi. Kemudian ada titik akhir titrasi. Nah, titik akhir titrasi itu adalah keadaan saat titrasi dihentikan atau pH pada saat indikator berubah warna. Ada terjadi perubahan warna maka dihentikan ya kerannya, titrasi itu ditutup ya. Itu sudah kita nanti baca
Itu titik akhir titrasinya berapa, di situ udah ada. Nah, kemudian pemilihan indikator asam basa itu disesuaikan dengan jenis titrasi asam basa yang dilakukan, yaitu mempunyai pH di sekitar titik ekuivalennya. Jadi kita bisa gampang untuk menentukan perubahan warnanya. Jika ada perubahan warna, nanti kerannya kita tutup. Nah, mari kita simak video langkah-langkah melakukan titrasi asam basa berikut. Nah, ini tutorialnya, praktikum asam basanya. Di sini ada alat bahan. Ini statit tadi yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Ini namanya adalah biuret untuk tempat titrannya. Ini namanya adalah Erlenmeyer, ya, labu Erlenmeyer untuk titratnya. Ini namanya gelas ukur. Nanti kita untuk mengambil larutan, ini namanya pipet tetes. Kemudian ini namanya corong untuk memasukkan larutannya. Nah, ini larutan asam cake, ya, sampel yang akan kita ambil. Ini larutan standarnya NaOH 0,1 m, ya, sebagai titrannya. Nah, indikatornya nanti kita gunakan PP 0 kali. Nah, kita memasang biuret pada statit, ya. Di sini kita hubungkan dengan klep, ya, hubungkan dengan klep. Nah, di sini ini harus lurus, ya, tidak boleh biuretnya itu condong kanan maupun ke kiri. Ini harus tegak lurus, ya, harus lurus. Nah, dengan menggunakan klep, ya, kita hubungkan dengan stapler. Nah, seperti itu kita kencangkan, jangan sampai merosot, ya. Kerannya kita cek bisa tidak, buka titiknya. Kemudian, nah, seperti ini rangkaiannya. Di bawahnya itu ada Erlenmeyer, di atasnya ada biuret, ya, yang dihubungkan pada statit. Nah, seperti ini, ya, sudah paham? Kemudian mengisi biuret dengan larutan standar NaOH tadi 0,1 m kita isi, ya. Corongnya itu dikasih ronda, ya, agar larutannya lebih mudah untuk masuk. Nah, kita masukkan pelan-pelan. Nah, kemudian kita ini kita lihat dari 0, kita cek sudah dari 0 atau belum. Kalau ternyata masih di atas, ya, 0, nah ini kita turunkan, ya, kerannya sampai kita lihat dengan mata kita yang lurus, ya, sampai meniskusnya itu di 0. Nah, kemudian kita mengambil sampel, ya, mengambil larutan X yang kita tidak tahu konsentrasinya, itu sebanyak 25 ml. Kita ambil, ya, sebanyak 25 ml. Ya, perhatikan tegak lurus, ya, sampai 0. Kita tambahkan dengan pipet dengan hati-hati di garis 0 meniskusnya. Nah, kita dapatkan sudah di 25 ml, ya. Nah, kemudian kita masukkan ke Erlenmeyer, ya. Kita masukkan ke Erlenmeyer. Kemudian kita tambahkan 2-3 tetes indikator PP 0 kali. Karena ini tadi di asam, maka PP-nya ini tidak berwarna, ya. Tapi setelah nanti dikasih basah, nanti dia akan dalam suasana basah nanti
dipakai berapa. Nah, seperti itu. Ya. Mungkin dari sini bisa dipahami. Terima kasih. Kemudian kita ke stokiometri titrasi asam basa. Bagaimana stokiometri dalam reaksi titrasi asam dan basa, ya, asam basa. Nah, ini kalau basa dan asam itu tepat pada titik ekuivalen tadi, ya, itu kita bisa menghitungnya, ya. Kalau asam dan basanya itu tadi sudah ini ya, sama ya, tepat pada titik ekuivalen tadi, ditunjukkan kalau titrasi adanya perubahan warna tadi, nanti kita hentikan. Nah, kita bisa menghitung itu konsentrasi zat yang tidak diketahui tadi pada titrat tadi. Nah, rumusnya sebagai ini. Volume asam dikali normalitas asam sama dengan volume basa dikali normalitas basa, atau volume asam dikali normalitas itu, ya, M dikalikan N, ya. Itu adalah N normalitas. M besar itu adalah molaritas dikalikan N, ya. N itu banyaknya ion H+, ya. Sama dengan V basa dikalikan molaritas basa dikalikan N basa, ya. Seperti ini. Ya, tadi kan normalitas basa itu kan ya M molaritas dikalikan banyaknya ion basa OH-. Nah, saya jabarkan seperti ini. Keterangannya V itu volume, N itu jumlah ion H+ pada asam atau jumlah ion OH- pada basa. N itu adalah normalitas, M besar itu adalah konsentrasi atau molaritas, gitu. Kemudian kita ke kurva titrasi asam basa. Kurva titrasi asam basa, kalau kurva titrasi asam antara asam kuat dengan basa kuat, ya, grafiknya seperti ini. Asam kuat dan basa kuat. Nah, nanti didapatkan titik ekuivalennya itu 7, ya, di sini. Titik ekuivalennya nanti 7. Lah, indikator yang kita gunakan itu menggunakan indikator metil merah, bromtimol biru, dan penolpetalin, ya. Ini contohnya kurva titrasi antara 50 ml larutan HCl. HCl ini kan asam kuat, ya. Dan larutan NaOH 0,1 M. Nah, ini asam kuat, basa kuat, titik ekuivalennya nanti 7. Kemudian kurva titrasi antara basa kuat dengan asam kuat. Nah, kurvanya seperti ini. Nah, tapi grafiknya terbalik karena ini basa kuat, ya. Basa kuat itu kan KOH-nya kan di atas, pH-nya di atas 7, ya. Nah, tapi nanti titik ekuivalennya ya tetap nanti ini pH-nya 7, ya. pH-nya 7. Nah, indikator yang digunakan itu adalah metil merah, fenol, dan PP, fenolpetalin. Nah, ini contohnya kurva titrasi antara 50 ml KOH 0,1 M dengan HCl 0,1 molar. Seperti ini. Nah, kemudian kurva titrasi asam basa yang lain adalah kurva titrasi antara asam lemah dengan basa kuat. Nah, asam lemah dengan basa kuat itu seperti ini, ya. Nah, di sini ini sering sekali ya yang digunakan untuk praktikum itu. Nah, itu contohnya adalah kurva titrasi antara 50 ml larutan CH3COOH 0,1 M dengan larutan NaOH 0,1 M. Nah, itu nanti karena yang kuat basa maka titik ekuivalennya nanti di sekitar di 8, ya. Lebih dari 7. Lah, indikator yang digunakan itu adalah penolpetalin dan metil merah. Lah, tapi yang biasa yang digunakan itu adalah yang fenolpetalin. Kenapa yang fenolpetalin, ya? Penggunaannya itu jadi titik ekuivalen titrasi ini diamati dengan indikator fenolpetalin karena penggunaan indikator metil merah itu tidak sesuai karena perubahan warnanya terjadi jauh sebelum titik ekuivalen
tercapai. Begitu. Jadi setelah titik ekuivalen itu penambahan larutan NaOH itu menyebabkan larutan itu bersifat basa karena adanya ion OH- dalam jumlah berlebih. Begitu. Jadi pada keadaan pH larutan ditentukan oleh konsentrasi ion OH- dari larutan NaOH yang ditambahkan. Kemudian kurva titrasi antara basa lemah dengan asam kuat itu ditunjukkan dengan pH grafik seperti ini, ya. Grafik seperti ini karena dengan asam kuat itu tadi NaOH-nya ini ya, maaf ya, antara basa lemah ya, contohnya 50 ml NH4OH 0,1 m itu dengan asam kuat HCl 0,1 m. Nah, di sini didapat titik akhir titrasinya itu di sekitar 4 ya, di sekitar asam ya, titik ekuivalennya di sekitar 4, di sekitar asam. Kemudian indikator titik ekuivalen pada titrasi ini diamati dengan indikator metil merah ya. Ini dengan metil merah. Kalau yang basa lemah dengan asam kuat ini indikatornya nanti metil merah yang digunakan. Kalau yang antara asam lemah dengan basa kuat itu indikator yang digunakan adalah PP. Kalau ini metil merah. Kenapa metil merah? Karena penggunaan indikator phenol karena titik ekuivalen ini biasanya diamati dengan metil merah karena penggunaan indikator fenolphthalein itu tidak sesuai karena perubahan warnanya terjadi jauh sebelum titik ekuivalen tercapai. Jadi setelah titik ekuivalen, penambahan larutan HCl ini menyebabkan larutan bersifat asam karena adanya ion H+ dalam jumlah berlebih. Jadi keadaan pH larutan ditentukan oleh konsentrasi ion H+ dari HCl yang ditambahkan sehingga pH-nya sekitar 4. Paham ya dari sini ya? Next, ini latihan soal. Sebanyak 2 gram cuplikan yang mengandung NaOH dilarutkan dalam 200 ml air, lalu 25 ml larutan tersebut dititrasi dengan larutan HCl 0,1 m. Data yang diperoleh disajikan dalam tabel berikut. Ini volume HCl-nya. HCl-nya kan 0,1 m. Ya, kita titrasi itu hasilnya 19, 21 sama 20 ml. Nah, yang ditanyakan adalah kadar dari NaOH dalam cuplikan tersebut berapa persen. Gitu. Kita bahas di sini. Nah, ini tadi volume NaOH-nya 25 ml ya. HCl-nya 0,1. Ini tadi yang diketahui. Nah, kemudian ditanya tuh kadar NaOH-nya gitu. Kita cari tuh volume rata-rata HCl tadi kan. Larutan standarnya tadi kan HCl tuh 0,1 m. Nah, HCl rata-rata itu ini ketumpuk ya. Ini 19 ini ditambah ya 21 ditambah dengan 20. Nah, ini dibagi dengan 3 ya. 19 ditambah 21 ditambah 20, kita cari volume rata-ratanya ya, dibagi 3 ketemu 20 ml. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus stoikiometri dari titrasi tadi. Nah, seperti ini. Volumenya itu 25 ml yang NaOH tadi. Molaritas NaOH-nya kan tidak diketahui. Nah, N-nya itu karena NaOH itu OH-nya 1 ya. Nah, OH-nya 1 ditulis 1 sama dengan 20 ml tadi. Ini rata-ratanya 20 ml. Konsentrasinya HCl tadi 0,1 dikalikan dengan ionnya H pada HCl itu 1. Nah, ketemu M-nya NaOH itu adalah 0,08 molar. Nah, dari 0,08 molar itu kita bisa ketahui mol ya. Mol itu rumusnya M kalikan V 0,8 dikalikan volumenya tadi NaOH-nya kan 25. Nih, dikali 25 itu ketemu 2 milimol.
2 milimol itu 2 kali 10 pangkat min 3 mol. Kemudian kita masukkan ke rumus massa NaOH. Massa itu rumusnya mol dikalikan dengan MR ya. MR-nya NaOH, molnya 2 kali 10 pangkat min 3 dikalikan NMR-nya NaOH itu 40 sehingga ketemu 0,08 gram. Nah, kadar NaOH yang ditanyakan itu berarti masanya NaOH dibagi dengan massa cuplikan dikali 100%. Jadi NaOH tadi ketemu masanya 0,08 gram dibagi cuplikannya 2 gram dikalikan 100% ketemu 4%. Jadi kadar NaOH dalam cuplikan itu adalah 4%. Gini. Bisa dipahami ya. Next, berikutnya saya ada quote, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinaannya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi kalian harus sering belajar ya. Iqra ya, sering membaca ya, bacalah ya. Itu adalah di tuntunan kita itu harus selalu membaca, selalu literasi gitu ya, agar untuk mengupgrade diri menghadapi tantangan zaman ini. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.